Saudara, serangan udara militer Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir Iran bisa berbuntut panjang. Pasca serangan Amerika Serikat, Iran kembali membalas serangan pada hari Minggu 22 Juni. Tindakan pemerintah Amerika Serikat yakni serangan yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan Amerika Serikat masuk dalam konflik Timur Tengah. Apa dampaknya bagi situasi keamanan global dan bagaimana pula PBB bisa mengatasi konflik berkepanjangan ini? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Ada praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies. Sudah ada Mbak Dina Prapto Raharja, kemudian ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Pak Oleh Soleh, kemudian juga ada kontributor Kompas TV, Mas Heri Supriyono yang saat ini berada di Azerbaijan. Selamat pagi Bapak-bapak dan juga Mbak Dina. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Iya, kita lihat bagaimana konflik Iran dan juga Israel memanas dan makin sengit ketika Amerika Serikat dalam tanda kutip adalah ikut campur tangan begitu ya dalam konflik Iran dan juga Israel ini. Tapi saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, Anda saat ini berada di Azerbaijan. Bagaimana situasi di sana dan nanti skemanya bersama dengan warga negara Indonesia lain akan dievakuasi kembali ke tanah air ini nanti akan seperti apa, Mas Heri? Iya Mbak, kita berada di ibu kota Azerbaijan, Baku, di salah satu hotel di kota ini bersama dengan 97 warga Indonesia yang dievakuasi dari Iran. Hari ini rencananya ada sekitar 29 seat yang akan diberikan kepada kita untuk penerbangan ke Indonesia, namun masih belum diumumkan siapa nama-nama yang akan berangkat hari ini untuk penerbangan pertama. Karena memang sebelumnya sudah direncanakan ada kurang lebih 3 penerbangan ke Indonesia bagi 97 warga negara Indonesia yang berada di Baku sekarang. Begitu Mbak. Oke, jadi hari ini tinggal menunggu siapa-siapa saja nama yang kemudian akan dievakuasi di tahap awal. Di gelombang awal ini ada 29 nama ya yang menunggu untuk diumumkan begitu ya, Mas Heri? Betul Mbak, betul. Iya. Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia kita yang masih di Iran dan masih menunggu evakuasi via Azerbaijan? Bagaimana skemanya, skenarionya, jalurnya? Total ada 386 warga negara Indonesia di Iran dan 97 warga negara Indonesia yang sudah dievakuasi ke Baku. Berarti sisanya tinggal 289 yang saat ini masih berada di Iran. Dan menurut keterangan terbaru dari KBRI, pihak KBRI di Teheran sudah membuat grup media sosial lokal karena internet di beberapa kota memang dibatasi oleh pemerintah Iran untuk menjaga keamanan, sehingga KBRI Teheran membuat grup untuk memfasilitasi komunikasi antara warga di Iran dengan menggunakan media sosial lokal, dan rencananya KBRI juga membuka gelombang kedua evakuasi yang deadline-nya hingga hari Selasa besok, Mbak. Oke, berarti ini dievakuasi melalui jalur darat ya atau seperti apa? Iya, sebagaimana kita lakukan di hari Jumat kemarin, kita dievakuasi dari Tehran menuju pos perbatasan Astara, Azerbaijan dan Iran, kurang lebih 9 jam perjalanan. Dari situ kemudian dibawa ke Baku menggunakan jalur darat lagi, dan dari Baku kemudian nanti diterbangkan ke Indonesia begitu. Bagaimana situasi di sana? Sebegitu mencekamkah dan untuk melewati perbatasan-perbatasan itu banyak jalur yang kemudian pengamanannya diperketat ya, Mas Heri? Selama perjalanan darat nyaris tidak ada hambatan apapun, Mbak, yang dikhawatirkan kebanyakan orang bahwa ada kemungkinan serangan dari dalam. Tidak ada, karena memang yang menyerang ini dari luar, kebanyakan dari hampir semua berasal dari luar perbatasan Iran, dari Israel tentunya, atau Amerika Serikat. Dan selama perjalanan nyaris tidak ada hambatan apapun, kita tiba dengan selamat di pos perbatasan Astara hingga sampai di kota Baku, dan sampai hari ini tengah menunggu giliran penerbangan begitu.
Anda masih berkomunikasi dengan warga negara Indonesia kita yang masih berada di Iran, bagaimana situasi mereka, kondisi di Iran sendiri, apakah kemudian makin terbatas kegiatan mereka atau aktivitas mereka, Mas Heri? Ya, saya masih berkomunikasi dengan teman-teman di Iran, termasuk di beberapa kota, termasuk Tehran. Karena pemerintah Iran melakukan pembatasan internet di beberapa kota seperti kota Qum, yang merupakan konsentrasi warga negara Indonesia di Iran. Kita lebih banyak menggunakan media sosial, aplikasi media sosial yang lokal gitu Mbak. Karena yang WhatsApp atau yang lainnya, Telegram dan yang lainnya ini dibatasi oleh pemerintah dengan alasan keamanan begitu. Dan mereka kepada saya mengatakan bahwa serangan yang dilakukan Amerika Serikat kemarin malam dari lokasi mereka tinggal tidak terlalu keras terdengar suaranya, berbeda dengan ketika saya berada di Tehran. Suara-suara ledakan yang lebih kepada antisipasi rudal Iran mengintersep rudal-rudal atau drone-nya Israel itu lebih keras, Mbak. Kalau menurut pengakuan mereka tidak terlalu terdengar karena memang jaraknya cukup jauh. Jauh ya. Situs Fordo itu dari pemukiman tempat teman-teman kita bermukim cukup jauh karena berbatasan dengan kota lain Isfahan itu, Mbak. Oke, yang paling utama adalah keselamatan dan juga keamanan warga negara Indonesia kita, kemudian bisa dievakuasi seluruhnya kembali ke tanah air. Saya ke Pak Oleh Soleh. Pak Oleh, ini kan kalau kita lihat keamanan, keselamatan warga negara Indonesia kita itulah yang paling utama saat ini diprioritaskan begitu ya untuk bisa kembali ke tanah air. Nah, apa yang bisa didorong oleh DPR perpanjangan dari wakil rakyat untuk bisa kemudian dikatakan warga negara Indonesia kita seluruhnya bisa dievakuasi secepatnya di sana? Pertama ya tentu DPR mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Presiden melalui Kementerian Luar Negeri yang hari ini terus-menerus melakukan mobilisasi dan koordinasi dalam rangka evakuasi warga yang ada di Palestina maupun di Israel. Namun demikian, setelah kita mendengar tadi koresponden Kompas yang ada di Iran, tentu ini perlu pemerintah lebih gercep lagi. Walaupun tadi ada sebuah keterangan bahwa seolah-olah quote and quote bahwa di sana itu seolah-olah tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan ketenangan. Namun demikian, kita melihat dari media bahwa eskalasi perang ini cukup semakin hari semakin memanas. Ya. Baik dari Iran maupun dari Israel yang di mana Amerika hari ini sudah ikut campur dan bahkan mengancam. Oleh sebab itu, lebih cepat lebih baik. Apa yang disampaikan Pak Presiden tentunya harus segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri sekaligus meminta bantuan dari TNI AU untuk segera mengirimkan pesawat dalam rangka evakuasi. Jangan ditunda-tunda lagi, kalau kami meminta jangan ditunda-tunda lagi, sesegera mungkin 380 orang sekian ini segera dievakuasi demi keselamatan dan keamanan warga Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia diminta untuk bisa kembali bergerak cepat untuk bisa mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia kita demi keamanan dan juga keselamatan nasib dari WNI kita yang sampai saat ini begitu ya masih ada di Azerbaijan begitu untuk bisa kembali ke tanah air karena situasi dan juga kondisinya ini semakin memanas begitu ya, semakin tidak kondusif begitu. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini kalau kita lihat ya, Amerika Serikat ini kan ya kita sudah tahu memang dalam tanda kutip ya bestinya Israel begitu ya, dengan adanya konflik Iran dan juga Israel, apa yang membuat akhirnya kemudian Amerika Serikat ini campur tangan begitu ya, campur tangan dalam konflik di Timur Tengah ini dan sampai akhirnya berani masuk
di perang antara Iran dan juga Israel ini, Mbak Dina? Kalau saya melihat ada 3 dimensi isu di sini ya, 3 dimensi cara melihat Amerika Serikat ke dalam konflik ini. Pertama bahwa minggu sebelumnya itu kan Iran dan Amerika Serikat memulai lagi duduk bersama difasilitasi, dimediasi oleh Oman ya, untuk membicarakan cara-cara yang lebih berbasis diplomasi untuk menghilangkan segala kekhawatiran negara-negara yang ada di Timur Tengah bahwa Iran itu sedang mengembangkan senjata nuklir yang berbahaya. Kita tahu dulu di 2017 sebenarnya sudah ada itu settlement, itu ada persetujuan itu kan dengan JCPOA di zamannya Obama. Tapi kan begitu masuk eranya Trump jilid 1 langsung ditinggal gitu aja kan. Nggak jelas alasannya apa. Lalu sekarang tiba-tiba Trump tanpa ada yang tahu juga isi kesepakatannya apa atau sudah sampai mana pembicaraannya, tiba-tiba terjadi perubahan ini. Itu satu dimensi. Jadi Trump sendiri di kampanye kan mengatakan ingin menjadi presiden yang dikenal membawa perdamaian. Jadi agenda satu yang dia ingin checklist gitu ya, itu agenda pertama. Kemudian yang kedua, di sisi lain dia tahu bahwa Israel itu sebenarnya akan kurang suka kalau situasi Timur Tengah itu stabil. Karena kemudian tidak ada excuse ya, tidak ada alasan lagi berarti kan kemudian dia harus minta-minta kepada Amerika Serikat atau Eropa misalnya, tolong dong bantu beri kami perlindungan. Jadi itu dimensi yang kedua. Jadi relasi antara Amerika Serikat dengan Israel itu menjadi satu dimensi yang lain. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam situasi yang lebih makro lagi, Amerika Serikat ini dalam posisi di tingkat global juga mempertaruhkan reputasinya sebagai major power, hegemon di dunia yang sebelum Trump masuk ini kan sebenarnya sudah kelihatan turun sekali ya dimensi pengaruhnya. Nah sekarang dengan dia bilang kemarin sempat ada semacam ejekan gitu ya di media sosial bahwa Trump itu di mana-mana selalu bilang 2 weeks, everything in 2 weeks gitu, selalu menunggu dalam waktu 2 minggu apapun, soal tarif, soal Iran, soal Cina, apapun. Sehingga itu kan ejekan bahwa Trump ini omon-omon aja gitu kan, kalau bilang mau melakukan sesuatu ini sebenarnya gertak sambal saja. Jadi ini kredibilitas semua nih kan tiga-tiganya yang dibahas. Jadi for once and for all saya kira Trump ingin menunjukkan bahwa saya bisa, saya masih ada gitu kan, dan Amerika Serikat masih great gitu. Jadi kembali lagi kalau Trump itu esensinya menurut saya ke diri dia sebagai seorang pemimpin dan dia ingin menunjukkan bahwa agenda kampanye dia masih jalan. Oke, kalau kita melihat begitu ya, ini kan Israel kemudian punya sekutu dari Amerika Serikat yang saat ini juga sudah melakukan serangan juga kepada Iran. Bahkan ada 3 situs nuklir Iran sudah dibombardir oleh Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pergerakan sekutu dari Iran setelah serangan Amerika Serikat kepada Iran? Taruhlah kita lihat Rusia kemarin kita tahu Presiden Rusia Putin sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian Korea Utara. Nah, bagaimana pergerakannya selanjutnya? Oke, memang satu yang dilihat itu bilateralnya ya antara Iran dengan Rusia, Iran dengan Cina, kemudian Iran bahkan dengan Saudi ya, itu juga jadi dipantau karena kita tahu jalur-jalur yang mungkin atau opsi-opsi yang mungkin menjadi pilihan buat Iran itu adalah ke negara-negara tersebut. Itu penting karena ada BRICS misalnya. Kemudian orang mencoba mengaitkan apakah keberadaan itu akan ada hubungannya. Jalur yang kedua adalah lewat Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Dan kita tahu kemarin ada pertemuan emergensi di hari Minggu di PBB untuk Rusia, Cina, dan Pakistan mengajukan resolusi di PBB untuk gencatan senjata permanen dan unconditional, jadi tanpa syarat gitu ya. Mengecam keras mengutuk serangan terhadap nuklir facility gitu kan. Jadi dia tidak menyebut negaranya mana, tidak menyebut Amerika Serikat, tapi harapannya dengan melakukan kutukan itu bisa jelas duduk masalahnya dan berhenti gitu. Jadi 2 jalur ini kalau kita lihat menunjukkan bahwa sebenarnya ekspektasi orang itu kan akan otomatis ada reaksi keras balik gitu ya, aliansi langsung gitu. Berarti sebenarnya enggak. Yang terjadi itu adalah negara-negara yang menjadi opsi-opsinya Iran ini juga berusaha untuk bikin 2 jalur. Jadi jalur depan sama jalur belakang lah ya. Jadi yang mereka menunjukkan sikap untuk tetap menjaga diri,
komunikasi di belakang tetap jalan lancar, dan yang diupayakan berarti adalah jalur untuk tidak membalas dengan senjata militer juga. Jadi ya, karena dugaan saya ini adalah new normal ya. Jadi negara-negara yang lain ini tahu persis bahwa Amerika Serikat sebenarnya juga tidak punya kapabilitas yang cukup untuk perang yang berkepanjangan. Maksudnya juga kapasitas itu bukan masalah senjatanya ya, karena dia juga punya kepentingan senjatanya juga laku di pasar Timur Tengah. Tapi masalahnya adalah secara ekonomi situasi global ini resesi buruk. Jadi dia terus bermain di jalur keras, negara yang lain ini punya kepentingan. Rusia kan kemarin di Saint Petersburg kita lihat juga bikin pertemuan dengan Brazil ya, soal National Development Bank milik BRICS yang saat ini mau coba dipercepat jalurnya supaya urusan ekonomi itu tetap jalan. Orang lain mau seperti apa, mereka ekonomi tetap jalan. Jadi itu yang harus antisipasi. Jadi jangan cuma lihat jalur depan, lihat juga jalur belakangnya. Oke, dengan kata lain Anda melihat potensi Rusia untuk bisa dalam tanda kutip campur tangan di konflik Timur Tengah ini kecil sekali kalau misalkan kita lihat dengan kondisi ekonomi global yang saat ini masing-masing negara saja lagi pusing gitu loh untuk mikirin negaranya masing-masing begitu, boro-boro untuk perang. Rusia dan Cina itu posisinya sangat berhitung ya, karena mereka sudah satu sisi Rusia itu masih punya beban Ukraina. Kalau dia mengambil langkah yang lebih drastis dalam perang Iran ini, bisa dibayangkan rumitnya menjaga konsistensi antara dua teater perang gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari soal komoditas, Rusia punya kepentingan untuk menjaga ekonominya dia tetap berjalan. Betul. Dia bisa terus sustain ya, dia punya mau, karena itu juga hidup dan mati dia berhadapan dengan Ukraina yang pengennya pokoknya masuk NATO. Kalau Cina kita tahu dia menguasai 95% jalur logistik dunia termasuk shipping ya. Dan ini kan kita bicara soal Iran kenapa jadi heboh tapi belum banyak yang bahas, itu adalah jalur ekonominya. Jalur ekonomi dunia ini 20% bisa shutdown hanya karena kalau Iran makin panas. Bisa dibayangkan Cina yang punya kepentingan juga untuk tetap punya daya tawar di tingkat global, pasti mikir bolak-balik dia untuk mengambil jalur-jalur yang bisa nembak kakinya sendiri kan. Oke, ini juga kita lihat ya di harian Kompas di halaman pertama, halaman muka, serangan Amerika Serikat itu bisa picu spiral konflik. Apa yang kemudian bisa Anda jelaskan di situ soal spiral konflik dengan adanya serangan Amerika Serikat, termasuk juga potensi konflik yang diprediksi juga semakin meluas, dan apa pula dampaknya tidak hanya secara global, tapi juga bagi Indonesia. Apa yang bisa terjadi ketika konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan juga Israel ini terus berkepanjangan? Tapi jangan dijawab dulu, Mbak Dina, kita akan jeda. Usai jeda kami kembali di Sapa Indonesia Pagi.